Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiryono. Nomor induk mahasiswa 0497501125. Hari ini, pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini saya akan membuat video tentang praktikum tugas 3 pemrograman berbasis web. Oke, mari kita mulai saja ya untuk praktikumnya. Sini tugas 3 pemrograman berbasis web akan saya bacakan dulu soalnya di sini kita mampu mengimplementasikan sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js dengan konsep Vue Component dan template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Pertama, tugas praktek 3 ini memiliki 8 indikator capaian untuk mencapai hasil belajar mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat menerapkan sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js dengan memanfaatkan konsep Vue Component dan Vue Template. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data, mustache, direktif vtext, direktif vtext untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian, direktif vif, direktif velse, direktif velse if, direktif vshow dengan menerapkan operator condition yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan data binding, one-way data binding, two-way data binding melalui jenis direktif data binding, vbind, vmodel, dan penggunaan properti untuk mengolah data, compute property atau methods property yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan fungsi watcher untuk yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan pengolahan data array melalui direktif for baik untuk zero base number index maupun name base index. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan formatting data text menggunakan konsep filter. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan custom element, view komponen, dan property template. Untuk soal tugasnya, buat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa tugas praktik ketiga ya, ini harusnya ketiga. Ketiga ini mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktikum 2, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar universitas terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang, tugas kita adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom element dalam bentuk view komponen dan template. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Untuk struktur proyek Vue pada tugas praktik 3 ini adalah untuk folder utamanya tugas 3 Vue UT, lalu dalamnya ada index.html, ini main app-nya, lalu ada folder asset, lalu ada di dalam folder aset ada folder CSS, dan di dalam CSS nanti ada bahasa CSS ya, style.css-nya, lalu ada folder img image, tapi ini opsional. Lalu ada bikin folder data ya, di dalam ini folder data. Lalu di dalam folder data ini ada data bahan ajar
.json yang disertakan di dalam soalnya. Lalu kita buat folder JS sendiri. Di dalam folder JS nanti ada app.js, ini untuk inisialisasi view root. Lalu ada di dalam folder JS itu ada folder komponen. Nanti di dalam folder komponen itu ada stock table.js, doTracking.js, order form, status badge, app modal. Lalu ada di dalam folder JS lalu ada folder service. Nah, di sini di dalam folder service itu nanti ada api.js. Nah, ini untuk menangani data akses dari JSON yang tadi dilampirkan. Lalu ada folder template ya di folder utamanya lagi. Nah, di dalam folder template ini nanti ada stocktable.html, doTracking.html, order from HTML, status batch HTML, app modal HTML. Nama file untuk komponen menggunakan gaya kebab cache untuk naming convention style yang digunakan dalam tugas ini. Contohnya, file komponen stocktable.js diregistrasikan menjadi view komponen dengan perintah sebagai berikut: view.component be stocktable. Setelah itu, ID template juga perlu konsisten sebagai contoh TPL stock, TPL tracking, dan sebagainya agar mudah dicari. Routing ke halaman lain cukup tab state di root index.html, misal tab stock, tracking order. Sebagai contoh berikut adalah cuplikan ringkas pada index.html. Yang pertama, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel list bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memilih data-data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, ada kode, ada judul. Lalu kategori mata kuliah, kategori UT daerahnya UPB, JJ, lokasi rak, harga. Nah, ini di dalam harga ini ada buatlah formatting teks harga menambahkan currency rupiah, jumlah stok bahan ajar jadi quantity, lalu buat formatting teks jumlah stok bahan ajar dengan menambahkan satuan buah, jumlah stok safety bahan ajar safety, formatting teks jumlah stok bahan ajar dengan menambahkan satuan buah status. Lalu untuk data field catatan HTML ditampilkan saat men-trigger event mouse hover pada kolom status dan menampilkan tooltip atau preview. Lalu terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select, radio, checkbox. Lalu terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri dari pilihan seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Lalu ada kategori mata kuliah, terdapat filter yang menampilkan jumlah stok, quantity, dan jumlah safety stok dan jumlah stok. Untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Terdapat fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat diset ulang. Terapkan fitur di view.js di mana semua filter tidak recompute kembali. Implementasikan dependent option untuk misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman, ataupun teks berwarna hijau apabila stok safety stock. Membaca status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning, ataupun teks berwarna oranye apabila stok safety stock. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya, ataupun teks berwarna merah apabila stoknya kosong. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru, create, melalui formulir kecil yang melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Ketika men-trigger event keyboard enter, maka data bahan ajar baru langsung disimpan dan diperbaharui pada tampilan daftar. Lalu terdapat fitur untuk memperbarui update data bahan ajar
baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Ketika men-trigger event keyboard enter, maka data bahan ajar akan langsung terupdate dengan nilai terbaru. Terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui event klik tombol icon delete. Sebelum menghapus data bahan ajar, terdapat pop-up untuk mengkonfirmasi penghapusan data kepada pengguna. Lalu yang kedua ada tracking delivery order. Ini halaman ini menampilkan tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada praktik tugas 1, tetapi di sini perlu menerapkan menggunakan framework Vue.js, menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor delivery order atau nomor induk mahasiswa. Penggunaan dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol keyboard enter. Penggunaan dapat melakukan clear atau reset pencarian dengan cara menekan tombol keyboard escape. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi, yaitu nomor DO, di mana tergenerate otomatis penomorannya terdiri dari DO, ini delivery ordernya, tahun berjalan, dan sequence number. Misalnya DO tahun berjalan, ini sequence numbernya untuk data awal. Selanjutnya, jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025-002, begitu juga seterusnya. Lalu untuk name diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi manual pengguna, ekspedisi ada JNE atau JNT, JNE reguler, JNE express, dipilih oleh pengguna. Paket bahan ajar nanti dipilih oleh pengguna. Gunakan elemen select untuk menampilkan halaman web, informasi kode paket, dan nama paket. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi tanggal kirim atau fungsi date nanti mengambil local time tanggal kirim, tanggal, bulan, tahun. Oke, total harga diambil daripada array of object paket. Harga pada tanggal kirim perlu diformat dengan menambahkan currency. Buat juga validasi input yang sederhana untuk memasukkan data delivery order baru. Terdapat fitur untuk menambah status progres perjalanan pengiriman. Data waktu diambilkan berdasarkan local time menggunakan date, data keterangan, dan diambil berdasarkan input pengguna. Oke, ini untuk tunjuk pengerjaan poin video dan penjelasannya. Oke, ini sudah sesuai. Sudah saya buat tugasnya juga, programnya. Sudah saya lampirkan di GitHub. Untuk videonya nanti akan saya upload. Kita lanjut ke kode programnya ya. Oke, ini untuk kode programnya. Kita lihat. Ini kita main indeksnya dulu ya. Index.html-nya. Di sini kita buat sini ya. Kita ngambil external link untuk CSS style dari folder asset CSS style.css yang sudah kita buat. Lalu di sini kita view scriptnya dari versi npm-nya 2614. Kita buat headingnya sistem pemesanan bahan ajar universitas terbuka. Oke, kelasnya aktif current tab stok bahan ajar. Di sini kita buat tab ya, stok bahan ajar, ada button yang nanti bisa kita pilih. Lalu ada stok bahan ajar, ada tracking delivery order, dan ada pesanan baru. Nah, di sini kita nanti bisa pilih tab kontennya, current tab, ada stoknya, nanti akan tampil UPBJJ-nya, kategorinya, stoknya, dan format harganya. Lalu ada tab trackingnya, nanti ada row tracking, next DO number, packet list, pengiriman, format list, format data. Lalu ada current tab ordernya, di sini ada formulir pemesanan baru. Oke, ini lalu ngelink lagi source-nya ke app.js. Oke, ini data bahan ajar yang disertakan dalam
soalnya ya Dami. APBJJ listnya di sini ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Pasar. Data manajernya kayak soal, tapi Jason ini sama kayak sebelumnya ya. Lalu kategori listnya ada mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, praktikum, ada problem based. Lalu pengiriman list ada kode reguler, ada kode ekspres. Reguler 3 sampai 5 hari kerja, ekspresnya 1-2 hari kerja. Lalu ada paket UT 001, paket IPS dasar dengan harga 120.000, paket 002, paket IPA dasar dengan harga 140.000. Lalu ada stok untuk pengantar manajemen, pengantar akuntansi, biologi, dasar-dasar sosiologi. Ini sama ya. Sebentar, kita cek dulu ini data JSON yang dilampirkan, takutnya salah. Takutnya mana? Sebentar. Aktivitas 12. Oh, data bahan ajar ya, sama. Oke, ini untuk data dasar sosiologi. Lalu untuk tracking, untuk contohnya juga ada Rina Wulandari ya. Oke, ini untuk data bahan ajarnya. Style CSS-nya ya. Ini untuk style CSS-nya kita bahas satu persatu. Sini kita buat sesuai dengan ininya, sesuai dengan aplikasinya. Di sini untuk tabelnya background putih, ada background abu-abu. Lalu ada ini untuk statusnya. Jika statusnya full maka dibuat warnanya biru. Status alert ada yang kuning. Lalu yang red alert juga ada, kita buat warna merah. Oke. Untuk CSS ini kita inline terpisah di folder sendiri ya. Eksternal, jadi sini CSS datanya eksternal. Oke. Lalu data JS-nya kita udah buat appmodal.js. Di sini appmodal.js. Kemudian defaultnya false. Nanti ada title-nya, types konfirmasi, confirm. Jika sudah kita pilih confirm maka nanti ada keterangan confirm, ada alert atau ada warning. Di sini untuk app-nya ya. Lalu di sini BA stock page. Di sini untuk menentukan stok jumlah stok buku. Di sini ada judulnya nanti apa, defaultnya. Lalu ada untuk data editnya. Oke. Nah, ini untuk input. Jika kita input data baru, di sini fungsi create, edit, save, edit, confirm, delete item. Lalu kita di sini juga terapkan compute ya, untuk fitur di mana semua filter tidak perlu repeat kembali. Oke, di sini ada filter stock model ya. Oke, ini kita filter di sini, filter berdasarkan UPBJJ-nya. Lalu filter kategori berdasarkan kategorinya, lalu filter reorder berdasarkan reorder saja. Oke, lalu ada filter and sort stock ya. Di sini untuk nanti mengurutkan jumlah stok yang tersedia. Oke, lalu di sini ada DO, delivery order tracking. Di sini nanti berfungsi untuk tracking bahan ajar yang sudah berjalan ya. Nah, ini contohnya kita tinggal nanti set berdasarkan nomor DO-nya. Kita ntar akan keluar datanya NIM, nama, ekspedisi, dan paketnya. Nah, di sini kita akan meload datanya berdasarkan data yang berdasarkan nomor delivery order yang kita input tadi. Nanti langsung akan output untuk pencarian delivery order yang tersedia. Oke, di sini berdasarkan
input delivery order yang kita masukkan. Oke. Nih, jika delivery order tidak ada NIM-nya maka dia akan error ya. Jadi nanti ada keterangan NIM wajib diisi, nama wajib diisi, ekspedisi wajib dipilih, paket wajib dipilih. Lalu akan ada validasi NIM harus berupa angka, jika ada huruf maka error, kode error. Lalu silakan cek lagi form yang terisi dengan benar, akan disuruh cek ulang untuk data-data yang sudah kita isi. Lalu akan kita pilih buttonnya, nanti jika sesuai maka pesanan sedang diterima atau diproses. Lalu ada pilihan keterangan proses wajib diisi, dan lalu ada nanti ada update status berdasarkan progres ya, statusnya selesai, terkirim, atau di dalam perjalanan. Oke, ini kita coba udah. Lalu ada order form ya. Di sini ada order form. Di sini kita akan membuat order form untuk order data bahan ajarnya ya. Data. Sini ada order datanya, suruh masukkan NIM, nama, PBJ, bahan ajar, metode pengiriman, dan catatan. Lalu ada keterangan untuk bahan ajarnya tersedia atau tidak. Lalu nanti akan menjumlahkan total harga pesanannya ya. Lalu nanti formnya sesuai maka akan lanjut ke pengiriman ya. Oke, jika sudah selesai lanjut pengiriman, lalu nantinya akan pilih bahan ajar yang akan kita order. Oke, di sini nanti semua jika sudah sesuai nanti lengkapi semua data pesanan ya. Lalu kita akan simpan untuk order datanya. Di sini berdasarkan nanti akan difilter lagi berdasarkan data bahan ajar yang tersedia. Lalu ada status batch-nya. Nah, ini statusnya ketika status kondisi barang atau bahan ajarnya ya nanti kosong, maka nanti ada info kosong, lalu ada info menipis, dan ada info aman untuk status. Lanjut ke service, lalu di sini ada api.js. Lalu di sini kita ngambil datanya dari data bahan ajar.json ya. Stylenya kita menggunakan ini untuk penghitungan currency-nya. Lalu ada format tanggal, sesuaikan. Lalu ada nomor DO unik. Nah, nanti ada nomor DO unik untuk tracking bahan ajarnya ya. Lalu ada fungsi error jika data yang dimasukkan salah. Lalu ada app.js-nya. Di sini app.js-nya kita langsung mengambil data dari api.js. Jadi pastikan nanti semua komponen diimport di sini sebelum inisiasi view. Import komponen status batch.js. Import komponen stat.ba stock table ya .js, ini sudah ada. Nah, di sini kita akan membuat aplikasinya berjalan ya. Lalu di sini akan untuk navigasi nanti ada pilihan stock, tracking, dan order current tab-nya ya. Situ lalu ada kita coba pakai metode CRUD dasar. Nah, di sini lalu ada pilihan delete stock juga jika stoknya tidak sesuai. Lalu ada metode trackingnya nanti berdasarkan DO numbernya, lalu akan tampil statusnya. Lalu ada complete ini untuk generate nomor DO otomatis ya yang sudah dikeluarkan tadi. Nah, untuk template-nya up modal tadi template-nya seperti ini.
Dan kita input apa, nanti akan ada pertanyaan apa Anda yakin ya, seperti itu. Ada template jawabannya. Untuk trackingnya nanti juga ada keterangan dari data yang kita input. Tracking delivery order, nanti akan statusnya keluar ya. Cari nomor DO atau NIM, tekan enter. Oke, di sini ya. Jika nanti ada keterangan invalid jika salah input, seperti itu. Lalu jika atau tidak sesuai, nanti semua jika inputnya sesuai maka akan ditampilkan semua dari nama, jasa pengiriman, ekspedisi, paket, alamat apa pengirimannya, lalu histori perjalanannya semua akan ditampilkan. Lalu kita bisa input delivery order baru juga berdasarkan NIM mahasiswa, nama mahasiswa, dan ekspedisinya ya. Oke, lalu ada tambah status perjalanannya dengan dipilihnya barang tiba di gudang, di perjalanan, atau baru dikemas, seperti itu. Lalu di sini ada status batch-nya. Ini untuk menampilkan status batch-nya. Lalu ada stock page. Stock page ini untuk menentukan jumlah stok yang ada. Jika stoknya aman, maka safety atau no ya tampilannya. Nah, ini untuk cek stok nanti ada pilihan tabel headnya, kode judul, kategori, uti daerah, rak, harga, stok, safety, status, aksi. Nah, di sini nanti semua disesuaikan. Oke, di sini untuk semua aplikasinya kita coba jalankan aplikasinya. Kita show preview di sini. Ini harus live server ya, kita coba live servernya dulu. Go live. Oke, ini bisa ya. Di sini dulu kita coba. Ini kita stop. Jalan. Ini ada pilihan ya, SITA, sistem pemesanan bahan ajar universitas terbuka. Di sini ada stok bahan ajar, jalan. Ada tracking DO, ada pesanan baru. Oh, jalan nih. Kita coba di live-nya ya. Nah, kita coba ini di live browser. Sudah kita refresh, nggak jalan deh. Stok bahan ajar, nggak bergerak. Tracking DO, pesanan baru. Belum di save apa? Save dulu, kita save dulu. Save all. Save. Stok bahan ajar, tracking DO, pesanan baru. Oh, tuh nggak bergerak. Kita refresh. Wah, tidak bergerak juga sini. Oke, sepertinya untuk aplikasinya tidak berjalan dengan sempurna, belum sesuai dengan aplikasi yang kita inginkan ya. Nanti kita akan cek ulang. Untuk saat ini mungkin tugasnya sampai di sini saya lampirkan terlebih dahulu. Nanti jika ada revisi akan coba saya revisi lebih lanjut. Oke, demikian untuk video praktikum yang sudah saya buat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.